Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, selamat malam. Kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama-sama. Saya akan share screen ya. Baik, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu membuka diri, berfirmanlah, berbicaralah, dan ajarlah kami untuk hidup sejalan dengan rancangan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kalau kita merenungkan surat-surat Paulus, kita mendapati ada dua bagian besar. Bagian pertama biasanya berbicara tentang pengajaran, doktrin, keyakinan-keyakinan, dan bagian kedua itu bicara tentang aplikasi atau tindakan, ya, kelakuan atau apapun yang didasarkan pada keyakinan yang sudah disampaikan. Jadi dasar menentukan sikap dan tindakan hidup kita. Kalau dasarnya benar, maka kehidupan kita dan tindakannya seharusnya benar. Apa yang diyakini seseorang akan banyak menentukan cara berperilaku, sikap, dan perbuatannya. Ya. Sekali lagi Paulus menjelaskan landasannya di dalam Kolose 1 sampai 2, dan sikap yang terjadi berdasarkan landasan yang diyakini, yaitu doktrin atau kepercayaan, ya, pengajaran yang
yang disikap dan perbuatannya di bagian kedua. Nah, Kolose 3 ayat 5-11 ini sudah mulai menunjukkan kepada praktek hidup manusia baru di dalam Kristus. Ini didasarkan pada keyakinan sebelumnya, ya, keyakinan sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara, ini adalah satu rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya ketika kita belajar dari kitab Kolose, ya. Seperti kitab Efesus, kitab Kolose ini bicara tentang gereja juga, ya, hampir mirip surat Efesus dan surat Kolose. Kalau Kolose bicara tentang tubuh Kristus dan berbagai karunia, Tuhan mengaruniakan pemimpin-pemimpin. Tapi kalau kitab Kolose menekankan Kristuslah kepala, ya. Jadi kepala dari tubuh yang ditekankan. Jadi bagaimana hidup gereja, hidup orang percaya berpusat kepada Kristus sebagai kepala, ya, sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan atas gereja, sebagai pemimpin atas kehidupan kita juga. Nah, kita belajar orang Kristen harus mematikan hidup lama, ya, tabiat hidup lama, tabiat lama duniawi. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat 5 sampai ayat 7 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi orang Kristen bukan hanya telah mati, tetapi telah dibangkitkan dengan Kristus di dalam ayat sebelumnya. Karena inilah yang menjadi landasan. Kita ini yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, kita sekarang hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi eksistensi kita, keberadaan sesungguhnya kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Keyakinan yang kita miliki ketika kita bersama dengan Kristus, kita sudah diselamatkan, kita bersama-sama dengan Kristus. Yang sesungguhnya sudah dimiliki hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya, eksistensi yang lama telah mati, ya. Hidup kita yang lama telah mati, telah disalibkan dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, ya, kasih Kristus yang menguasai kami, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu terjadi karena kasih Kristus, kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 5. Dan itu terjadi karena pengorbanan Yesus yang mati. Dan hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita disalibkan, dikuburkan, dan mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada dasarnya kita ini sudah mati, ya, sudah mati. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, kita hidup di dalam hidup yang baru. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kata Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus memetraikan keselamatan kita, tetapi juga dimetraikan di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Karena itu sudah seharusnya hidup lama kita sebenarnya mati, ya, mati, dimatikan. Pakaian lama dibuang, yaitu sifat kedagingan dan duniawi. Ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga segala keserakahan. Kalau kita berbicara tentang
sifat-sifat duniawi ini, sifat-sifat kedagingan ini berbicara tentang tabiat-tabiat hidup yang lama, hidup yang berdosa. Ya. Kalau kita memikirkan lebih jauh, ini bukan hanya bicara bahwa hidup kita berdosa, tetapi sebagian orang hidup di dalam perbudakan dosa, ya, menjadi budak dosa. Jadi kata hawa nafsu dan nafsu jahat ini ada sejenis manusia yang hidupnya diperbudak oleh nafsu-nafsu palkos dan yang didorong oleh keinginan-keinginan yang salah, ya. Dan keserakahan ini bicara tentang bicara tentang dosa yang buruk, ya, ketika kita hidup di dalam keserakahan juga. Dan banyak sifat-sifat ini bicara tentang manusia lama kita yang belum diperbarui. Bahkan keserakahan ini bicara tentang ketamakan. Ketamakan ini adalah keinginan yang tidak terpuaskan. Ya, jadi orang yang serakah, orang yang tamak itu tidak pernah puas. Kalau dia sudah dapat motor, pengen mobil, ya. Kalau dapat mobil, pengen rumah. Kalau punya rumah satu, pengen rumah dua, pengen istana, pengen ini, ya. Jadi kalau kita menuruti keinginan keserakahan, maka tidak akan puas. Dan orang cenderung mengizinkan atau mengikuti sifat-sifat dosa, ya. Sifat-sifat dosa itulah sebabnya kenapa sudah diperingatkan, sudah dijelaskan korupsi, ya, terus merajalela dengan modifikasi dan perkembangannya. Karena itu seharusnya hidup lama dimatikan, ya, sifat kedagingan dan duniawi yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau kita telusuri sifat-sifat ini sebenarnya bicara juga tentang pemberontakan kepada Allah dan akhirnya mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan dan menolak Tuhan. Itu sebenarnya sifat-sifat dari penyembahan berhala yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan menolak anugerah Tuhan. Semuanya ini akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, ini menjadi catatan ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Di dalam kitab Efesus pasal 2, Rasul Paulus mengingatkan, dulu kita hidup di dalam duniawi, sekarang kita sudah hidup di dalam Kristus. Diselamatkan, punya pengharapan karena iman kita. Ini hampir mirip, ya. Dulu kita di luar Kristus sesat dan ada di dalam murka Allah. Di dalam penyembahan berhala ini bicara tentang penolakan kepada Tuhan juga. Tetapi sekarang jadi orang Kristen, kita hidup dalam eksistensi hidup baru dalam Kristus, ya. Karena kita sudah dibangkitkan, sudah diselamatkan dan memiliki surga, maka kita memandang kehidupan kita dalam perspektif yang baru, ya. Kita tarik dan kita sudah ada bersama Kristus dalam kemuliaan surgawi dan memandang kehidupan duniawi itu sebagai sesuatu yang seharusnya dikubur, seharusnya dimatikan, seharusnya ini ditinggalkan. Yang kedua, yang terakhir, orang Kristen harus membuang pakaian yang lama dan mengenakan manusia baru. Ini kelihatannya gambaran yang sederhana, ya, tetapi tidak mudah juga, ya. Bagi sebagian orang, ya, pakaian lama ini adalah kenangan yang indah, ya, dipertahankan, ya. Jadi sesuatu yang jadi warisan, ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan pakaian fisik, ya, tetapi sifat-sifat
duniawi, sifat-sifat hidup lama, tabiat lama yang masih melekat. Ya, seringkali itu digambarkan oleh Paulus seperti pakaian yang harus dilepas, kemudian kita mengenakan pakaian baru. Jadi orang Kristen sekali lagi bukan hanya telah mati, tetapi telah dibangkitkan dengan Kristus dan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kemudian ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Melepaskan, ya, melepaskan, ya. Jadi seringkali kita melepaskan, tapi besok dipakai lagi, ya. Dilepaskan, besok dipakai lagi. Nah, caranya supaya kita bisa benar-benar membuang, kata Paulus, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, terus-menerus diperbaharui. Jadi kalau kita mau melupakan pakaian lama, belilah yang baru, ya. Belilah yang baru yang lebih menarik, maka yang lama dilupakan, yang lama dibuang. Lama-lama ya memang harus dikasih kepada orang lain. Nah, kita menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru. Itu digambarkan seperti pakaian, ya. Pakaian yang lama harus dilepaskan dan pakaian yang baru yang harus dikenakan. Dan bukan hanya dikenakan, tetapi dikatakan terus-menerus dibaharui. Ya, terus-menerus dibaharui. Dibaharui menurut apa? Menurut gambar sang Khalik. Ini bicara tentang ciptaan, ya. Kita sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan di dalam Kristus kita diciptakan baru. Ya, diciptakan baru di dalam Kristus supaya kita menjadi manusia baru. Jadi kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah ditanggalkan, yang lama sudah dilepaskan, dan kita mengenakan pakaian baru yang terus-menerus dibaharui. Dan gambaran ini menunjukkan manusia baru kita yang terus-menerus dibaharui. Dibaharui menurut apa? Pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari firman. Ya, pengetahuan dari firman Allah yang harus mengubah pengetahuan pikiran kita, pola pikir kita diubah. Dalam hal ini tidak ada orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi sekali lagi, pusatnya adalah Kristus. Di dalam Kristus kita telah dibangkitkan dengan Kristus, kita hidup di dalam hidup yang baru dan terus-menerus dibaharui. Bagaimana caranya kita dibaharui? Hati dan pikiran kita yang harus terus-menerus dibaharui. Pengetahuan lama, pengetahuan yang tidak benar, pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan diubah. Jadi Rasul Paulus menasihatkan di dalam kitab Roma. Jadi saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perbaharui akal budimu, ya. Supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bukan hanya mengerti kehendak Allah, memahami, mengerti yang benar. Bukan hanya mengerti yang benar, tetapi mengerti yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna, dan ketika hati kita, pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, Tuhan yang terus menyempurnakan kita sesuai, ya, seturut dengan gambar sang Khalik. Jadi tabiatnya diubah, sikap perbuatannya dibaharui, terus dibaharui. Dengan apa? Di bagian ini membuang segala kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor
yang keluar dari mulutmu. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi jangan lagi saling mendustai. Mengenakan manusia baru, dibaharui menurut gambar Sang Khalik. Jadi orang Kristen yang telah dibangkitkan dengan Kristus akan dimampukan, ya. Siapapun mereka, dari latar belakang apapun, karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi hidup baru di dalam Kristus terjadi karena kita telah ditebus, hidup lama kita telah dimatikan, pakaian, sifat-sifat, tabiat lama telah dibuang, dan hidup kita hidup di dalam baru dengan Kristus. Karena itu, sekali lagi mari kita memikirkan ini, hidup seturut Sang Khalik itu berarti berubah, ya, oleh pembaharuan budi, mengenal kehendak Allah, supaya kamu mengenal kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna, dan itu hanya terjadi di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita memikirkan ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi doa kita. Ya, sebagian orang Kristen seringkali gagal untuk mencapai maksud Tuhan ini. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sesungguhnya di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, ditempatkan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dan kita memandang kehidupan kita di dalam dunia ini supaya makin diperbaharui dan diperbarui. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah hidup di dalam Kristus, sudah ditebus, karena kami memiliki Yesus. Kami harus bersumber pada Kristus, berakar pada Kristus, berbuah di dalam Kristus. Tetapi itu terjadi kalau kami sungguh-sungguh hidup di dalam pembaharuan Kristus. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami terus disempurnakan, dibaharui. Kami ingin mematikan segala sesuatu yang duniawi dan sifat-sifat yang mendukakan Allah, bahkan mungkin akan menyeret kehidupan kami menjauhi Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau yang sudah lahir di dalam hidup kami berkuasa, memimpin, supaya kami terus-menerus dibaharui dalam roh, dibaharui oleh firman kebenaran, sehingga akal budi kami, hati kami, hidup kami terus disempurnakan seturut dengan gambar Kristus sendiri. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.